Ningking. Kamu bangun. Ivan cepat bawa ke rumah sakit. Hati-hati cepat. Hati-hati. Mengapa orang baik melakukan ini? Aku juga ingin tahu mengapa orang baik melakukan ini. Apa maksudmu? Apa sebenarnya yang kamu katakan padanya? Kamu tidak percaya padaku? Orang-orang sekarang seperti itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Zuo Yifan, aku melihatmu memeluk Yang Jing dengan mataku sendiri. Aku juga tidak percaya padamu, tapi kamu menggunakan apa yang kamu bayangkan untuk mempertanyakanku. Aku tidak mempertanyakanmu. Zuo Yifan, aku memang merasa cemburu sebelumnya. Aku membuat Yang Jing kehilangan pekerjaannya. Lihat semuanya sekarang. Aku tidak merasa aku salah sama sekali. Apa itu mencari kematian? Zuo Yifan, bisakah kamu masuk akal? Benar atau salah itu benar Hidup atau salah? Dan mati itu hidup dan mati. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan salah. Semuanya ada di pundakku. Bagaimana kondisi dokternya sekarang? Jangan khawatir, sudah keluar dari bahaya. Bisakah aku masuk dan melihatnya sekarang? Pasien dalam kondisi yang buruk. Sebaiknya kamu masuk sendiri. Jangan terlalu lama. Oke, terima kasih. Kamu sudah bangun. Hei. Jangan dilepas dulu, obatnya belum bekerja. One sale. Mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu melakukan hal yang begitu bodoh? Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Berhenti bicara bodoh. Berhenti menangis. Baiklah. Jangan pernah lakukan itu lagi. Ini dia. Tinggalkan aku sendiri. Akan buruk jika Yelin melihatnya. Dengarkan aku. Aku akan selalu di sini bersamamu. Sampai kamu sembuh. Baiklah. Tidak apa-apa. Aku tahu seharusnya aku tidak datang padamu. Tapi aku sangat merindukanmu. Aku ingin kamu tetap bersamaku. Tapi,
Tapi aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Berhenti menangis. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Jangan pikirkan itu. Aku tahu, oke. Ini semua kesalahanku. Ayo. Permisi. Berbaringlah. Jangan terlalu emosional sekarang. Bisakah kamu istirahat dulu? Obatnya belum bekerja. Apakah aku benar-benar akan di sini bersamamu? Ayo, mari kita pasang ini dulu ya. Ayo. Tutup matamu. Ini tidak mengancam jiwa. Aku mengawasi. Kamu pulang dulu. Aku perlu bicara denganmu. Apakah kamu masih percaya bahwa Yang Jing tidak punya perasaan padamu? Apakah kamu mendengar sesuatu? Aku tidak perlu mendengar apapun. Apa yang terjadi hari ini? Jika aku masih tidak mengerti, apakah aku bodoh? Apa yang kamu pikirkan sekarang? Pilih dia atau pilih aku? Bukankah ini pertanyaan pilihan ganda? Apa itu? Kamu sudah mulai goyah. Aku tidak mulai goyah. Orang yang aku pilih selalu kamu. Tapi Yang Jing sedang berbaring di dalam sekarang. Kamu juga melihatnya. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Aku pasti akan tetap bersamanya sampai dia pulih. Kurasa itu hasilnya. Yeling. Kuharap kamu bisa mengerti. Aku mengerti. Kurasa aku sudah memberimu banyak pengertian. Kamu sudah meragukanku. Aku hanya mengatakan beberapa kata marah. Jangan diambil hati. Sekarang semuanya adalah kesalahanku. Aku harus bertanggung jawab. Sekarang kamu sudah memutuskan. Aku mengerti kamu, tapi itu tidak berarti aku menerimanya. Aku adalah orang biasa, tidak tahan dengan kesalahpahaman. Jika kamu pikir Yang Jing lebih membutuhkanmu daripada aku sekarang, maka kamu tinggallah. Apakah itu karyamu? Kamu tidak percaya. Aku merasa sulit untuk percaya. Benarkah? Kamu benar-benar membuatku mual.
Kamu memanggilku tidak tahu malu setiap hari. Aku jahat, kupikir betapa mulianya kamu. Aku tidak menyangka kamu melakukan hal-hal pencuri laki-laki dan pelacur perempuan ini. Tidak kalah buruknya dengan aku. Tidak peduli apa yang dia katakan. Atau melakukan kesalahan. Semuanya ada di kepalaku. Apa yang terjadi hari ini? Jika aku masih tidak bisa melihat, apakah aku bodoh? Apakah kamu memilih dia atau aku? Bukankah ini pertanyaan pilihan ganda? Apa itu? Yifan. Yifan. Yang Jing. Yifan. Yang Jing. Kenapa kamu di sini? Aku akan merawatnya. Tidak, aku di sini. Apakah kamu tidak pergi kerja? Tolong bantu aku minta cuti dari perusahaan. Tidak, tidak ada yang lain. Dia juga temanku. Aku bisa merawatnya. Jika kamu harus berpikir, Yang Jing dan aku tidak bisa berteman, atau di saat tersulitnya, aku akan mati. Kalau begitu aku tidak tahu harus bilang apa. Lanjutkan, perusahaan membutuhkanmu. Aku tahu kamu sudah bangun. Satu menangis 2003 gantung. Tidak buruk. Semuanya terpakai. Tapi aku sangat sedih. Karena kamu mencintainya. Lalu kenapa kamu meninggalkannya dulu? Bisakah kamu tidak bertanya? Aku tidak akan menjawabmu. Kenapa kamu secara aktif menyerahkan surat pengunduran dirimu padaku? Karena aku tidak ingin mengganggu hidupmu dan Yifan. Lalu upaya bunuh dirimu, apakah itu upacara pemberian untukku dan Zuo Yifan? Bisakah kamu, untuk seseorang yang baru saja kembali dari ambang kematian, bersikap lembut? Zuo Yifan bukan mainan didorong-dorong. Dia punya pilihannya sendiri. Yeling, aku tidak sepertimu. Kamu punya ayah, kamu punya teman, kamu punya kolega. Kamu punya banyak orang di sekitarmu. Dan aku? Saat aku paling butuh bantuan,
Satu-satunya orang yang bisa kutemui adalah Zhuo Yifan. Jika aku mengganggu kalian berdua dengan melakukan ini, aku tidak bermaksud begitu. Tolong jangan keberatan. Jika kamu benar-benar tidak sengaja, apa peduliku? Sembuh dulu. Wakil Presiden Yao, Wakil Presiden Yao. Hei. Tidak mudah ya. Ingat bekerja di Century Fashion. Jangan khawatir, aku tidak akan menunda pekerjaanku. Bagaimana kabar Yang Jing? Dia sudah keluar dari rumah sakit sekarang tapi dokter bilang dia tidak stabil secara emosional. Jadi, Maksudmu kamu harus terus menemani dia. Yeling akan memberikannya lagi. Bisakah aku minta waktu sebentar? Aku lapar. Aku tidak ingin makan sekarang. Aku lapar, ayo makan bersamaku. Kamu tidak ingin staf melihat kita bertengkar di sini, kan? Bukannya kamu bilang lapar? Kenapa kamu masih menyuruhku datang ke sini bersamamu? Aku hanya bicara asal. Aku hanya tidak ingin bertengkar denganmu di kantor. Pertanyaan tentang Yang Jing sudah kubilang berkali-kali. Dan sikapku juga sangat tegas. Aku tidak akan lagi menjadi yang terbaik. Sulit bagi kita untuk keluar seperti ini sekarang. Bisakah kamu tidak menyebutkan Yang Jing? Dokter bilang kondisinya sangat buruk. Aku tidak mungkin meninggalkannya sendirian. Jadi aku harap kamu memberiku waktu. Berapa lama? 1 hari. Untuk 1 minggu. 1 bulan atau 1 tahun? Ye Lian, sudah cukup. Jangan paksa aku lagi. Kamu memaksaku. Dia jelas punya niat padamu. Kamu masih membiarkan aku melihatnya tanpa daya, mengeluarkanmu dari hidupku? Aku tidak bisa melakukannya. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan untuk memuaskanmu? Bahkan jika kamu mengabaikannya, dia bisa bertahan juga. Wanita memang seperti ini, suka berpura-pura kasihan untuk pria-pria itu. Ye Ling, Aku salah. Sebelum dia meninggalkanmu, bukankah dia hidup dengan baik? Jika kamu tidak setuju dengan syaratku, mari kita putus. ini hasil yang kamu inginkan. Ini hasil yang telah kulihat. Daripada melihat kalian berdua muncul di sampingku bergandengan tangan, lebih baik aku mengundurkan diri. Biarkan kalian bersatu kembali. Ye Ling, biar aku kasih tahu. Kali ini kamu benar-benar salah. Benar atau salah? Aku cuma tahu aku lelah. Aku nggak kuat lagi. Ye Liang, aku sangat menghargai hubungan kita berdua. Untuk berpisah sebentar, oke, aku menghargaimu. Tapi aku cuma mau kasih tahu, aku merawat Yang Jing. Aku cuma temannya. Semua perhatianku padanya adalah sebagai teman, persahabatan antara. Kamu nggak perlu jelasin lagi. Mulai sekarang, kamu tetap wakil direktur utama Century Imagination. Kita cuma hubungan atasan bawahan biasa. Hubungan kekasih.
Sampai di sini. Yeling, dengerin aku tentang ini. Kasih aku waktu. Selesaikan masalahnya dulu, oke? Aku lapar, kamu di mana? Aku nggak terima putus yang kamu bilang. Kamu mending mikir lagi. Aku duluan ya. Yang King Laya Century Imagination. Posisi Fang Ning sekarang kosong. Aku bisa langsung jadikan dia sekretarisku. Dekat kayak gini. Apakah lebih gampang saling merawat? Aku nggak percaya dia. Terus kamu percaya aku? Satu-satu. Yang King. Ini hasil yang kamu mau. Ini hasil yang aku lihat. Dia jelas-jelas punya niat sama kamu. Kamu masih mau aku lihat dia tanpa daya? Bawa kamu keluar dari hidupku. Aku nggak bisa. Jadi apa yang mau aku lakukan buat memuaskan kamu? Semuanya. Yoji dong? Kamu ada waktu hari ini? Ayo, kangen aku. Kita kenal ya. Ayo minum dulu. Cepetan-cepetan. Ayo kita lakukan. Aduh. Jidong Yaksing Jidong. Wah, elegan banget. Yaksing Kita ada yang perlu dibicarakan. Bisa ketemu nanti. Jadi kamu janji dan tunggu ya? Ya ampun. Bye. Ya ampun, jangan lupa sering-sering kesini. Aku kesini buat ngobrol sama kamu. Oke, kamu pesan. Apa yang terjadi sama Zhuo Yifan? Aku mau kamu mikirin caranya. Buat Zhuo Yifan keluar dari industri periklanan selamanya. Direktur Ji. Aku juga berharap kamu bisa lepas pas aku dapat. Tapi kamu tahu Zhuo Yifan itu nggak gampang dihadapi. Dan ini. Aku ngerti. Aturan 100. Bisa. Nah, itu dia. Buah dan makanan. Kamu lihat. Kamu ngapain aja seharian? Aku nggak ngapa-ngapain nungguin kamu. Gimana kamu dan Yeling? Kita putus. Jangan-jangan karena aku. Kalau gitu jangan datang lagi. Jangan bikin ribut. Kamu sendirian sekarang. Aku temen kamu lagi. Aku punya tanggung jawab buat jagain kamu.
Aku yakin Yiling bakal ngerti cepat atau lambat. Maaf Yifan, Kamu dengerin aku. Ini keputusan aku. Aku yang tanggung. Dan kamu jaga kesehatan dulu buat aku. oke. Aku sebenarnya cukup senang hari ini, karena kamu bisa makan malam sama aku malam ini. Nonton TV sama aku habis makan. Aku mending pulang habis makan aja. Apakah kamu sangat terburu-buru? Kamu bisa tinggal di sini jika merasa terlambat. Apakah tidak ada ruangan lain? Tidak. Ini bukan untukku. Lebih baik aku datang besok sepulang kerja untuk menemanimu. Ayo makan malam. Kebetulan sekali. Kamu juga di sini? Kamu bukan satu-satunya di dunia yang suka mendesain. HMPH. Oh benar. Bagaimana dengan wajah kecilmu yang putih? Kenapa dia tidak datang? Aku tidak perlu kamu mencampuri urusan pribadiku. HMPH, amarahmu benar-benar besar. Apakah kamu meragukan kemampuan menembakku? Tidak juga. Persaingan yang adil. Kamu juga hebat. Kamu tidak akan menyukaiku kan? Hehe. Hehe. Kupikir kamu sudah mengalihkan targetmu. Aku tidak punya selera estetika yang rendah seperti itu. Hei, apa yang kamu katakan benar-benar kuat. Ceritakan padaku dan Yang Jing. Jaga Yang Jingmu. Jangan bicarakan aku sepanjang hari. Yang Jingmu. Kenapa kata-kata yang keluar dari mulutmu begitu buruk? HMPH kamu bicara lebih buruk. Kamu bilang kita bertengkar di sini. Apakah menyenangkan untuk bosan dan menembak target? Aku putus dengan Zhuo Yifan. Itu kamu. Aku membeli beberapa buah naga. Buah naga adalah favoritku. Oke, nanti aku belikan lagi setelah kamu selesai makan. Oke, Hei, apa yang kamu lakukan? aku mencatat semua hari kamu datang. Kamu bisa menyiapkannya lain kali. Tidak, pekerjaanku tidak begitu stabil. Mungkin akan disesuaikan kapan saja. Oh. Kamu ingin aku mencoret semuanya? Ah. Aku mencoba mengikuti jadwal di atas. Ya terima kasih. Dan kamu tahu apa? Buah naga itu enak. Iya enak banget. Coba gigit Aku nggak lapar. Aku taruh semuanya di sini. Dan aku makan banyak ayo. Bukan aku. Anak baik. Enak kan? Enak. Aku yang beli. Gimana bisa nggak enak? Kamu masih sama kayak dulu. Nggak ada yang berubah. Tempatnya berubah tapi kamu nggak tahu. Itu. Gimana kabar kamu dan Yeling? Sama aja. Dia masih nggak peduli sama aku. Aku tahu mungkin sulit buat kamu ngomong ini. Kita sudah dalam keadaan ini lama banget.
Menurut kamu masih ada kemungkinan antara kita berdua? Diam dengerin aku. Aku selalu menganggap kamu sebagai teman. Jadi apapun yang terjadi, aku akan bantu kamu tanpa ragu tapi. Tapi itu nggak berarti masih mungkin antara kita. Yang aku suka di hati sekarang adalah Yeling. Meskipun dia nggak memaafkan aku akan selalu mencintainya. Sebenarnya aku juga bisa mengerti kamu. Kamu benar-benar mengerti. Lacuklah, banyak yang terjadi antara kita berdua. Dan sudah lama banget. Hei, ada apa? Aku nggak bisa makan lagi. Aku mau masukin kulkas. Makan besok aja. Kalau gitu aku yang makan. Silakan nikmati, terima kasih. Ini salah satu lagu favorit aku. Beneran? Ini favorit aku. Kalau gitu kita dansa. Nggak bisa. Aku nggak rajin. Tangan kaki nggak selaras. Ayolah. Kamu mengingatkanku pada seorang wanita seperti ini. Siapa? Mantan pacar? Di mata para wanita, apa di dunia pria hanya ada mantan pacar? Tidak, tentu saja tidak. Dan pacar sekarang serta pacar masa depan. Tapi sekarang hanya kamu yang ada di depanku. Baiklah. Kenapa kamu tiba-tiba pergi dari rumahku hari itu? Aku tiba-tiba ada pekerjaan hari itu yang harus segera diselesaikan. Jadi aku tidak sempat melapor padamu dan ayahmu. Lihat betapa gugupnya kamu hari itu. Sepertinya bukan karena pekerjaan. Cemburu. Tidak. Tidak cemburu. Aku hanya tidak suka orang yang berbohong padaku. Kebenaran yang kejam dan kebohongan yang indah. Mana yang lebih kamu suka dengar? Kebenaran? Jika kamu hidup seumur hidup dalam kebohongan, lalu bagaimana kamu bisa membedakan kebenaran? Apa itu kebohongan? Kebenaran adalah tidak ada apa-apanya. Itu adalah kebenaran itu sendiri. Apa kamu ingin mendengar kebenaran? Pikir. Baiklah. Aku akan memberitahumu kebenaran. Ini kebenarannya. Aku benar-benar sibuk hari itu karena pekerjaan. Kamu bisa memilih untuk tidak percaya. Tapi jika kamu memilih untuk bersamaku, kamu akan menghadapi kebenaran ini setiap hari mulai sekarang. Apa kamu siap menerimanya? Siap, aku percaya. Atau sebotol anggur. Atau menghabiskan satu malam. Tidak bisa melupakannya sama sekali. Menunggu seseorang yang bahkan kamu tidak tahu apakah dia akan datang. Untuk sedikit cahaya dalam keputusasaan, Nilai. jika kamu tidak setuju dengan syaratku, mari kita putus. Ini hasil yang kamu inginkan. Ini hasil yang telah aku lihat. Yeling, biar aku katakan. Kali ini kamu benar-benar salah. Benar atau salah? Aku hanya tahu aku lelah. Aku tidak tahan lagi.
Kenapa Ivan terlambat? Ye Ling sudah minum lama. Apa yang terjadi dengan Ivan? Kalian berdua bertengkar? Ya, Hei, kebetulan sekali telepon. Keluar dan jawab telepon. Kalian berdua? hei ayah katakan. Kenapa setiap kali menelepon selalu memaksa nikah? Di akhir tahun aku pasti akan bawa menantu pulang. Oke, jangan khawatir. Kamu bisa berhenti ikut campur urusan orang lain. Selesaikan pernikahanmu sendiri. Jangan khawatirkan aku juga. Asal tidak menunda aku jadi bridesmaidmu. Oh, aku mengerti. Tidak, jangan biarkan mama yang angkat telepon. Ya, kalian berdua menanyakan hal yang sama. Oke. Aku akan menyusulmu di pernikahan nanti. Cepat tidur cantik, mengerti? Ya oke, dah mengerti. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai di sini. Adegan ini sepertinya sangat mirip dengan malam itu ya. Kamu selalu begitu percaya diri. Benar. Kamu terlihat persis sama. Kebetulan sekali. Aku tidak tahu kenapa bisa begitu kebetulan. Mungkin itu rencana Tuhan. Aku tidak tahu maksudmu. Jika kamu berpikir akan membuatmu sulit, kata-kata yang sulit diucapkan. Maka lupakan saja semua masa lalu. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya atau tidak terjadi apa-apa. Kamu tetap bosku. Aku tetap karyawanmu. Karena aku peduli padamu. Sebelum Yang Jing meninggalkan hatimu, kita masih bersama. Aku juga menyukaimu. Aku serius. Aku tahu apa yang aku bicarakan sekarang, dan aku tahu apa yang aku pikirkan. Aku sangat menyukaimu. Apa kamu masih memikirkan Yang Jing? Tentang orang ini. Aku sudah memikirkannya, juga sudah mempertimbangkannya. Dan? Tidak kalau begitu. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan. Aku pikir ini satu-satunya cara untuk jujur menghilangkan hambatan yang kita berdua miliki sebelumnya. Yeling, bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu mungkin tidak mempercayainya, tapi kamu harus percaya padaku. Kecuali kamu egois. Apa kamu cemburu? Sekarang, ini sangat buruk. Apapun yang kamu inginkan. Yeling. Hanya kamu yang ada di hatiku. Kamu percaya padaku. Pacar saya membiarkan mantan pacarnya bekerja di perusahaan kita. Aku setuju. Dan kemudian semua hal yang tidak bisa dijelaskan ini terjadi. Kamu tidak bisa menjelaskannya padaku. Kamu bilang aku tidak masuk akal sekarang. Aku pikir mungkin Yang Jing punya alasan. Mungkin. Tapi aku pacarmu. Aku harus menanggung ini setiap hari. Aku sudah cukup dengan itu. Yeling. Apapun yang terjadi sebelumnya atau tidak terjadi apa-apa. Kamu tetap bosku. Aku tetap karyawanmu. Karena aku peduli padamu. Kamu bilang kamu adalah ketua Ji yang terhormat. Apa masalahnya tidur di rumah sewaan orang lain? Mungkin akulah tinggal di rumah besar. Masih berpikir rumah suamu. Sofa di rumah lebih nyaman. Hei, kenapa kamu menyalakan lampu? Kenapa kamu membiarkan orang tidur di tengah malam? Hei, apa yang kamu lakukan? Hei. Apa yang kamu lakukan?
Ada nyamuk, aku ingin mengusir nyamuk. Obat nyamuk. Kenapa kamu tidak bisa menciumnya? Tidak bisa mencium, pergi. Kenapa aku harus pergi? Apa Zuo Yifan datang? Ya. Ya, itu kabar baik untukmu. Zuo Yifan dan Ye Ling putus. Oh, Dengar kabar ini. Kamu tidak terlihat senang sama sekali. kamu pikir mereka benar-benar bisa putus? Sepertinya kamu benar-benar tidak mengenal Zuo Yifan. Aku juga tidak mengenal Yeling, tapi tidak masalah. Rencanaku belum selesai. Apa rencanamu? Mereka berdua pasti akan kembali bersama. Aku harus melakukan sesuatu. Aku benar-benar tidak mengerti. Seberapa menariknya Zuo Yifan ini? Membuatmu dan Ye Ling terpesona. Apakah ada yang istimewa darinya? Bagaimana dengan kita berdua? Hanya menggunakan hubungan. Aku menggunakanmu untuk balas dendam. Dan kamu bisa menempati tubuhku. Selain itu, tidak masalah. Hei. Berhenti. Oke, aku pergi. Kamu bisa menunggu saudaramu Zuo Yifan di sini perlahan. Hei. Mr. Zuo sudah datang. Pergi sibuk. Duduklah. Paman Ye, Oke. kenapa kamu tidak menangkap ikan hari ini? HMPH. Memancing? Terkadang menikmati prosesnya, bukan hasilnya. Mungkin aku masih belum bisa memahami tingkat Paman Ye. Karena aku masih terjebak melakukan apapun. Tahap di mana kamu ingin hasil. Jadi hasil apa yang ingin kamu dapatkan dengan Ye Ling? Bagaimana? Kamu tidak ingin menyerah di tengah jalan kan? Paman Ye, tidak peduli apa yang kamu dengar, aku merasa perlu memberitahumu secara langsung. Yilin dan aku sudah putus. Boleh tahu kenapa? Yelin dia mungkin merasa tidak aman. Kamu tidak pernah memikirkan untuk menikah. Menikah. Aku tidak peduli apa yang aku lakukan. Putus asa, selalu seperti ini. Apa bedanya dengan berjudi? Taruhannya adalah diriku sendiri. Jika kalah tidak masalah untuk memulai lagi. Tapi jika kamu menikah, aku tidak bisa melakukan itu. Aku takut kehilangan Yeling. Saat itu sudah terlambat bagiku untuk menyesal. Aku juga pernah punya hubungan ketika masih muda. Apakah kamu masih menyesalinya? Paman Xie. Jika kamu tahu kamu akan menyesal. Apakah akan membuat keputusan itu saat itu? Benarkan. Jadi aku tidak berani. Karena aku takut menyesal. Tapi aku di usiaku sekarang, baru tahu bagaimana memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak kusesali. Aku hanya berharap kamu tidak mengecewakan Yeling.
Jika kamu tahu, kamu akan menyesal. Apakah keputusan itu akan dibuat? Tapi aku di usiaku sekarang baru tahu bagaimana memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak kusesali. Aku hanya berharap kamu tidak mengecewakan Yeling. Oke. Kebetulan sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ada urusan denganmu. Pergi dengan Yang Jing kalau ada waktu. Emosinya rapuh, mudah terstimulasi, butuh perlindungan. Jangan bicara tentang Yang Jing. Yeling, ada apa? Mari kita turun dan bicarakan. Silakan bicarakan aturan lama. Yeling. 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 Aku di sini untuk ini. Maukah kamu menikah denganku? Aku tidak bisa menikahimu sekarang. Kenapa begitu? Karena kamu masih memiliki Yang Jing di hatimu sekarang. Yeling, hubungan antara aku dan Yang Jing tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya membantunya. Dan aku di sini untuk melamar. Yifan. Sebenarnya, aku selalu bermimpi tentang lamaran seperti ini. Tapi aku tidak merasa aman sekarang. Aku pikir aku harus mempercayaimu. Tapi beberapa pikiran tidak terkendali. Berikan aku waktu. Berikan aku waktu. Aku pasti akan mengurus semuanya. Permisi. Yeling, berikan aku waktu lagi. Oke. Yeling. Yilin. Bisakah kamu memberiku waktu lagi? Yilin. Permisi, tolong bantu aku. Oke. Terima kasih, Helin. Halo, Yang Jing. Ivan, kamu di mana? Aku di perusahaan sekarang. Oh, jadi kamu datang hari ini. Hari ini. Aku harus lembur di perusahaan hari ini. Jadi tidak akan pergi. Bagaimana kalau besok? Mungkin besok tidak akan lewat. Jadi kapan kamu bisa datang? Lalu. Akhir pekan. Oh, begitu. Apakah kamu harus datang akhir pekan ini? Mari kita bicarakan nanti. Oke, aku harus bekerja sekarang. Aku tidak akan memberitahumu. Hei, jangan tutup telepon dulu. Aku belajar hari ini. Baiklah, bye. Ling, kamu lagi ngapain? Gak ada. Apa ada masalah dengan hubungan kalian? Ayah. Udah jangan tanya-tanya lagi. Oke, aku gak tanya.
UPS ayah cuma mau bilang. Perasaan ini, jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai kehilangan dirimu karena dorongan sesaat. Ayah, aku paham semua ini. Hei, sebenarnya orang. Kamu harus menghadapi banyak masalah. Entah itu benar atau salah. Apa kamu sudah membuat pilihan yang tepat? Hei, kamu pasti akan bahagia. Bagaimana kalau kamu salah memilih? Itu pasti menyakitkan. Ayah, jangan khawatir. Aku bisa menghadapi semua ini. Kalau begitu ayah ingin kamu selalu bahagia. Oke. Jangan terlalu capek. Ya, oke. Kupikir kamu gak akan datang hari ini. Perusahaan sudah selesai. Tapi ada satu hal lagi. Kamu datang tepat waktu. Aku baru saja mau pergi belanja. Ikut sama aku. Tapi aku, Jangan khawatir, gak akan menunda kamu terlalu lama. Pasti akan ada waktu buat kamu melakukan hal lain. Oak, bukannya dokter bilang kamu harus lebih banyak istirahat di rumah. UPS gak apa-apa. Cuma jalan-jalan. Kalau ada yang mau dibicarakan sambil belanja. Gimana kabarnya? Lumayan. Apa yang dokter bilang ke kamu waktu itu? Dokter bilang jangan menyerah untuk berobat. Lalu biar aku lebih banyak menghabiskan waktu denganmu dan memperingatkanmu untuk tidak melakukan hal bodoh lagi. Apa aku bodoh karena mau mati untukmu? Jangan ngomong hal yang bodoh. UPS oke. Ngerti. Maaf. Gak perlu minta maaf. Aku tahu aku pernah melakukan hal bodoh sekali. Jadi aku gak akan ulang lagi. Apalagi aku sudah punya kamu di sampingku. Aku cuma penasaran aja. Apakah aku benar-benar penting dalam hidupmu? Kalau aku lihat kamu, aku gak bakal punya pikiran bunuh diri. Oke, coba deh. Tempat tidurnya nyaman banget. Gimana? Gimana tadi? Hati-hati, jangan biarkan orang lain duduk. Kan kamu suruh aku coba deh gimana elastisitasnya. Wakil Presiden. Kamu dan teman-temanmu? Kenapa Tuan Zhuo nggak nemenin pacarnya? Apakah Tuan Ye sedang sibuk akhir-akhir ini? Iya, Tuan Ye sibuk dengan urusan bisnis. Kayaknya Tuan Ji masih sempat jalan-jalan sama pacarnya. Tentu saja. Ini. Reporter North Satellite TV Han Binghong, temanku yang Jing. Halo. Aku sering lihat kamu di TV. Beneran? Kamu jauh lebih cantik sekarang langsung daripada di TV Oh Makassar. iya, ini dia. Aku kenal Tuan Ji. Kalian kenal? Kami pernah kerja sama dalam beberapa proyek sebelumnya. Kerjaan? Rahasia dagang. Nanti aku kasih tahu. Oke. Yang Jing, Oke. kenapa kamu aneh banget setelah keluar dari mall? Lagi mikirin apa? Nggak ada apa-apa. Aku cuma lihat Jiun Xiang dan aku. Kamu bilang kamu ada kerjaan sama Jiun Xiang. Itu benar. Tidak ada yang istimewa. Tapi kenapa aku merasa kamu takut padanya? Apa dia melakukan sesuatu padamu? Jangan takut, kamu bilang saja padaku apa yang dia lakukan padamu. Ivan, jangan tanya lagi, oke?
Oke. Aku tidak akan bertanya. Lupakan saja yang sudah-sudah. Dia tidak akan menyakitimu lagi. Ivan, aku hanya punya kamu sekarang. Jangan pernah tinggalkan aku lagi, oke? Yang Jing. Aku tahu kamu percaya padaku. Kita juga teman baik. Tapi ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Mungkin nanti saja. Aku tidak bisa bersamamu seperti ini sekarang. Karena aku melamar Yeling. Apa? Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Aku benar-benar melamar Yeling. Aku tahu seperti apa hidup yang aku inginkan. Aku merasa sangat menyesal padanya. Aku harus memberinya penjelasan jadi aku. Jadi kamu meninggalkanku? Tidak, bukan aku. Apa kita teman? Apa maksudmu dengan itu? Tidak. Kacamata. Maksudku adalah, kita seharusnya tidak terlalu sering bertemu di masa depan. Ini baik untukmu dan aku. Apa ini baik untukmu? Yang Jing, kamu harus menemukan jalanmu sendiri. Kamu tidak bisa mengandalkan orang lain untuk segalanya. Kamu bilang begitu untuk meninggalkanku? Bukan Yang Jing. Aku benar-benar berharap kamu baik-baik saja. Aku tidak bisa kehilangan Yeling. Jadi kamu tidak memilihku? Yang Jing, dengarkan aku. Ju Ivan, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Sekarang kamu sudah mengatakannya. Aku tidak akan mempersulitmu di masa depan. Aku berharap kamu dan Yerin bahagia. Bukan aku. Yo. Apa kabar? Ini terjepit. Kamu mau aku antar ke rumah sakit untuk diperiksa? Tidak, tidak. Ibuku masih menunggu aku pulang untuk makan malam. Kamu benar-benar baik-baik saja. Tidak apa-apa, ayo kita pergi. Baiklah. Aku punya pertanyaan untukmu. Ada apa? Apa hubungannya Yang Jing denganmu tadi? Kami pernah bekerja sama dalam bisnis. Dan dia adalah wanita yang dulu bersamaku. Maksudmu wanitamu? Sampai sejauh mana hubungan kalian? Kamu tidak berpikir, kami hanya berjabat tangan kan? Tentu saja itu hubungan antara pria dan wanita. Itu normal. Kecuali itu masa lalu. Aku tidak membicarakannya, karena hal-hal itu sudah berlalu. Satu hal yang bisa aku pastikan. Sejak kita jatuh cinta bersama, aku tidak pernah bersama orang lain. Oh, benarkah? Benarkah? Aku beritahu kamu Ji Yunxiang. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang pernah kamu miliki. Tidak masalah berapa banyak hubungan yang kamu miliki. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Tapi kamu bersamaku sekarang. Dari sekarang, akulah satu-satunya di hatimu. Kamu dengar aku? Hahaha. Kamu benci kamu. Aku mengerti. Oke, jangan takut, jangan takut. Ayo kita pergi. Ayo pergi, ibuku masih di rumah menunggu kita makan. Ibu. Dia sudah kembali. Kamu bisa makan sebentar lagi. Oke. Bukannya kamu bilang akan membawa pacarmu pulang untuk makan malam. Bagaimana dengan orang lain? Ambilkan aku es batu. Kamu mau apa dengan es batu? Hei, aku tanya kamu bagaimana dengan orang lain? UPS, dia buru-buru kembali ke perusahaan. Yo, ada apa dengan kakimu? Tidak apa-apa, aku tidak sengaja terjepit pintu mobil. Ayahku belum pulang. Dia ada rapat siang ini dan bilang akan pulang untuk makan malam. Tapi teleponnya masih mati. Aduh, aku lapar. Tidak, tunggu, oh ibu. Makan sedikit tidak akan mati. Biar aku tanya sesuatu. Ayahku selalu bicara tentang rapat di luar.
Kamu tidak khawatir. Ayahmu selalu seperti ini. Ada apa? Pacarmu lalai dan kamu tidak senang. Tidak senang. Apa yakin? Aku selalu merasa ada orang lain di hatinya. Kenapa bisa? Kenapa tidak? Ayo kita jalan-jalan sore ini. Dia bertemu seorang cewek. Dia sangat gugup sampai tidak bisa bicara. Menarikku pergi dengan panik. Jadi tidak fokus sepanjang sore. Begitulah kakimu terluka. Ya ampun, aku tidak melakukannya sendiri. Perlihatkan padaku UPS. Kamu menutupinya untuknya. Dia pasti membukakan pintu untukmu. Dia menutup pintu sebelum kakimu masukkan. Dia pasti tidak fokus. Kamu pikir aku harus terus pacaran dengannya? Kamu menyukainya kan? Kalau tidak, aku tidak akan menutupinya. Kaki sakit. Semprotan akan segera siap. Tapi bagaimana jika nanti hati yang sakit? Ada obat semprot. Ibu tahu kamu serius dengan hubungan ini. Tapi, kamu harus belajar menutup mata dalam hubungan. Orang bilang kata-kata mereka tidak berdasar. Yang penting melihat. Tapi kadang mata melihat. Mungkin juga tidak benar. Dua orang tidak bersama untuk saling membatasi. Yang lebih penting adalah belajar percaya dan toleransi. Sebenarnya selama dia pulang setiap malam, kenapa repot jika dia pergi setiap pagi? Oke. Luka ini semprotkan obat dan kamu akan baik-baik saja. Aku punya pengalaman dengan ini. Aku kembali. Ah? Kembali? Kenapa kamu tidak menyalakannya? Aku kelaparan. UPS, kamu bisa makan dulu, haha. Itu tidak akan berhasil. Oh, ini rapat. Hanya menunggu kamu. Hei, jangan menunggu. Putri sudah kembali. Kamu tidak ingat, apakah dia seharusnya membawa pacarnya untuk makan malam? Kamu adalah sekretaris barunya. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Mungkin sebelumnya, kita berdua di pihak yang sama. Tapi bisnis tidak memiliki teman dan musuh selamanya. Aku tidak berpikir Tuan Ji akan terlalu terkejut. Aku Ji Yongxiang tidak cukup mengirim wanitamu ke lawanmu. Untuk menjadi sekretaris intelijen bisnis apa yang ingin diperoleh? Tunggu, wanita kamu. HM di antara kita berdua, itu tidak ada. Apakah itu masalah wanita kamu? Aku mencintainya, tidak peduli seberapa menjijikkannya dia. Tapi orang seperti kamu, siapa yang akan mencintaimu? Kamu sudah tidur dengan begitu banyak wanita. Mereka mencintai mobilmu, mencintai rumahmu, mencintai uangmu. Tapi tidak ada yang mencintaimu. Ambilkan aku sepasang sandal. Tidak ada. Aku tidak ingin orang lain memakainya. Mantan pacar orang lain. Kamu ingin sandal yang dipakai orang lain. Kenapa kamu tidak bisa memakainya? Yang Jing, biar aku beritahu kamu. Sebaiknya kamu tidak memiliki keterlibatan lagi dengan Suo Yifan. Keterlibatan yang ingin kamu bicarakan. Orang yang paling bingung seharusnya adalah kamu. Kamu pikir dia masih akan mencintaimu? Mira Kepunya, Yaling sekarang. Itu adalah satu-satunya putri bos perusahaan terdaftar. Dia bisa secara alami menjadi selir mereka. Dia sama sekali tidak akan menginginkanmu. Tapi kamu harus melihat dengan jelas. Siapa yang dia bersama sekarang? Jika dia tahu kita tinggal bersama, menurutmu dia masih akan menginginkanmu? Aku masih akan mempercayaimu. Kamu sudah memiliki Han Binghong. Dia lebih muda dariku, jauh lebih cantik dariku. Latar belakang keluarganya lebih baik dariku. Mengapa kamu masih menggangguku? Aku akan. Ji Yunxiang, berapa kali aku harus memberitahumu sebelum kamu mengerti? Kamu punya hidupmu, aku punya hidupku. Kapan kamu bisa membedakannya? Kamu juga Zuo Yifan. Kalian berdua sama artinya bagiku. Aku tidak ingin menjadi seperti Zuo Yifan. Aku tidak akan pernah menjadi seperti Zuo Yifan.
Kamu tidak berpikir kita baru saja berjabat tangan kan? Tentu saja itu hubungan antara pria dan wanita. Orang bilang kata-kata mereka tidak berdasar. Melihat adalah percaya. TAPI. Terkadang apa yang kamu lihat mungkin tidak benar. Aku benar-benar sibuk hari itu karena pekerjaan. Kamu bisa memilih untuk tidak percaya. Tapi jika kamu memilih untuk bersamaku, maka setiap hari mulai sekarang akan menghadapi kebenaran. Hei, Aku takut kamu tidak akan bisa menemukannya, ayo. aku sudah mengenalmu selama beberapa bulan. Kamu biasanya cukup optimis. Hari ini aku punya 1000 simpul di hatiku. Ada apa? Hei, jangan bilang. Biarkan aku menebak. Hal-hal emosional. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Sayang untuk merasa kasihan padamu. Kamu seharusnya tidak. Ji Yunxiang bukankah dia bos besar? Kamu tidak terlalu menyukainya. Dia adalah pesaingku. Gadis yang pergi berbelanja denganmu siang ini. Kurasa hubunganmu dengannya tidak biasa. Tidak bisakah kau melihatnya? Maksudmu Yang Jing? Apa yang dikatakan Jin Yuxiang? Dia bilang mereka bekerja sama dalam bisnis. Sesuatu seperti itu. Dia memanfaatkan Yang Jing. Menggunakannya melawan Genesis. Aku mengerti. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mari kita bicara tentangmu. Aku. Oke, Ceritaku agak rumit. percayalah padaku sebagai jurnalis profesional. Juga, cerita cinta yang rumit, berbelit, dan aneh. Aku bisa menerimanya. Baiklah, lanjutkan. Jangan gunakan ceritaku untuk acara. Kamu bercanda. Aku membuat acara ekonomi oke. Aku bukan drama murahan jam 8. Kamu terlalu banyak berpikir. Kau talking sekarang. Benar juga. Yang Jing dia adalah mantan kekasihku. Benar atau tidak? Itu awal yang bagus. Maka aku bisa menebak mengapa kamu begitu kesal sekarang. Aku belum selesai memberitahumu. Dan dia adalah cinta pertamaku. Aku jatuh cinta sampai 3 tahun lalu. Dia tiba-tiba menghilang. Sampai dia muncul kembali. Aku meminta Yeling memindahkan Yang Jing ke perusahaan. Agar Yang Jing bisa tetap di sisiku, juga lebih mudah untuk diurus. Tapi Yeling bersikeras agar aku putus dengannya. Aku tahu ini tidak adil untuk Yeling. Tapi aku bilang iya. Kamu bodoh, bagaimana bisa kamu setuju dengan ini? Aku sebenarnya tidak ingin putus dengannya. Aku hanya mengeluarkan ide seperti ini. Semua orang tenang dulu. Suasana hati Yang Jing sangat tidak stabil sekarang. Dia bisa bunuh diri kapan saja. Jadi, aku harus ada di sisinya setiap menit dan setiap detik. Aku tidak bisa mempertimbangkan perasaan Yeling. Dan aku melamar Yeling.